Mana kabarnya Mas Nas? Alhamdulillah Pak Abdu. Pak Abdu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baru sampai kantor. Hmm, Pas, Terima kasih Pak Abdu untuk waktunya. ya nggak apa-apa. Justru di pagi, jadi belum banyak kegiatan. Ntar kalau udah agak siangan, panggil sana, panggil sini, sama pimpinan kan. Jadi nggak kebagian nanti. Kalau nyampe langsung, nggak apa-apa. Iya Pak Abdu. Gitu. Mungkin Tapi untuk bimbingan ini kemarin saya sudah analisis data, cuma datanya itu kondisinya nggak normal, kan uji normalitas sama homogenitas. hmm, Untuk uji normalitas yang DII kan ada DII, ada hmm, IDX 30. DII itu kondisinya tidak normal, sedangkan IDX itu normal. Jadi untuk uji bedanya itu apa ya, pakai ya, Mendikni. hmm, Mungkin kebingungan saya itu kemarin kan di bab-bab sebelumnya kan asumsinya itu datanya normal. Kalau normal itu pakai uji beda sampel dites, hmm. sampel independen sampel dites. Cuma karena ternyata setelah dianalisis datanya tidak normal, jadi pakai Mendikni itu nggak apa-apa, Pak Bro. Nggak apa-apa. Memang tidak semua data, kalau bahkan dulu pada saat saya itu, saya pindah nggak menggunakan nggak menggunakan SPSS. Saya menggunakan karena datanya setelah diuji ternyata tidak normal, maka saya pindah waktu itu ganti menggunakan WAPLS gitu. Itu. Nggak apa-apa ya, Pak. Jadi nggak apa-apa. Jadi bab sebelumnya yang asumsinya pakai titas itu harus disesuaikan gitu, Ya, nggak apa-apa. secara penjelasan teori narasinya itu disesuaikan aja karena memang kan nggak bisa diuji menggunakan normalitas sebelumnya itu. Ya, disesuaikan aja, Ya, Pak. nanti tarik mundur. Mungkin sama ini Mbak Bdu untuk mungkin judul juga maksudnya nggak ganti sih, cuma disesuaikan aja. Kan kemarin kan lebih umum kan perbandingan kinerja, mungkin karena lebih spesifik kinerjanya itu yang diukur cuma return sama resiko. Mungkin saya tambahkan return resiko kinerjanya diganti nggak apa-apa, Bro. Kalau di judul sebenarnya nggak masalah, nanti dijelaskan di batasan masalah, boleh gitu. Dijelaskan di batasan masalah bahwa kinerja keuangan yang diukur itu tidak semua hanya spesifik yang apa tadi return kinerja dan Dan lain sebagainya, resiko. return risiko. Nah itu boleh, nggak usah harus muncul di judul nggak apa-apa. Nanti kinerja keuangannya di judul, nanti penjelasan tentang kinerja keuangan apa aja dijelaskan di batasan masalah. Oh iya Mbak Bro. Heeh. Soalnya ini kan kemarin sempat kalau nggak salah sempat konsultasi, sempat bimbingan juga yang untuk analisis data itu kan banyak macamnya. Ternyata Mm-mm. yang kinerja itu ada dua ternyata. Apa saham tunggal sama portofolio gitu. Portfolio. Kalau return dan resiko itu saham tunggal gitu. Jadi mungkin judulnya kalau menurut saya kurang kurang apa ya, kurang pas gitu. Mm. Soalnya kalau kinerja itu kebanyakan yang pakai analisis Oh yang iya. portofolio. Oh berarti mau Seperti itu. karena dia lebih ke itu ya, ke Data kinerjanya tunggal ya. nggak nyampe, berarti harus ganti. Oke, nggak apa-apa. Berarti apa jadinya? Eh, sama saya analisis perbandingan return dan resiko saham syariah dan saham konvensional. Cuma ada studi kasus di DII dan IDE kan kalau yang sebelumnya kan analisis perbandingan kinerja indeks JII dan IDE gitu langsung.
Kalau indeks itu biasanya pakai portofolio karena yang kemarin yang tak analisis data itu cuma data tunggal, jadinya mungkin lebih spesifik ke sahamnya sih, bukan Oh. ke indeksnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang mau disesuaikan supaya match, takutnya tadi itu saya pikir memang bicara kinerja keuangan, takutnya malah jadi pertanyaan mana analisis tentang kinerjanya nggak ada di dalamnya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Oke, nggak apa-apa. berarti disesuaikan ya. Iya, Yang iya, penting Om. narasi yang sudah disusun pada bab satu, bab 2 berarti di review ulang supaya nggak miss narasi antara pertama kan membicarakan tentang kinerja terus pindah kan itu Iya, disesuaikan lagi ya narasi iya, bab Pak. satu 2 dan tiganya. Oke, Mungkin saya share screen boleh sebentar boleh untuk silakan review bab 4, ya. menganalisis data sebentar, Pak. Apakah sudah nambah, sudah Ya, muncul, Pak? ya muncul. Oke, ini bab 4. Ya, kan untuk bab 4 ini kan hasil dan analisa. Kemarin sempat dijelasin juga kalau analisanya itu pakai statistika deskriptif sama uji beda atau statistika inferensial. Yang deskriptif itu kemarin, kalau yang uji beda belum belum tak submit karena masih kebingungan tadi yang normalitas tadi. Berarti Cuma untuk yang digunakan sampelnya berapa Mas Anas? sampelnya ada 23. 23. Untuk JII itu 16, sedangkan untuk IDX itu 7. 7. Oh ya, oke oke. Sip. Kan populasinya itu kan 30, baik JII maupun IDX 30. Cuma karena teknik pengambilan sampelnya proporsi sampel dan kriterianya itu em, emiten atau sahamnya itu harus konsisten masuk ke indeks dari 2021 sampai 2024. Mm-mm. Dan Itu, mungkin itu ditambahkan juga di batasan atau kriteria sampling sama populasi ya. Ada ya penjelasan sudah gitu. verifikasinya. Udah. Oke, Ya, biar biar nanti orang nggak perlu tanya bahwa memang sudah disampaikan di awal bahwa sampel yang akan diambil harus memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, gitu itu. sudah sepertinya Pak Abdu. Oke, Cuma sip. yang ini mungkin yang IDX 30 ini kan kenapa sedikit sekali, Mm-mm. karena selain harus konsisten masuk indeks tadi 2021 sampai 24, terus ada tambahan kriteria lagi. Kalau IDX 30 ini kan campuran, bukan spesifik saham syariah saja. Ada Mm-mm. saham syariah juga masuk ke indeksnya. Ya, Jadi ada kriteria tambahan untuk IDX 30-nya itu yang masuk IDX tapi nggak ada di JI gitu. Soalnya kan IDX campuran bukan spesifik ke konvensional. Jadi apa, sampelnya itu sedikit banget. mm-mm. Mungkin kurang lebih seperti itu. Statistika deskriptifnya biasa rata-rata pakai pakai rumus yang kemarin yang dibahas di bab 3 itu yang mencari mencari return dan resiko. Cuma kalau statistika deskriptifnya itu lebih ke ininya.
ke rata-rata dan nilai maksimal dan minimalnya. Terus selain deskriptif ini perbandingan. Ini perbandingan sementara untuk statistika deskriptifnya seperti ini. Mungkin ada beda, cuma apa ya? Mungkin yang mencolok ini sih. Ada ini tandanya min, ini tandanya plus. Sebenarnya kalau sampai sini ada ini kan ada perbedaan. Hipotesisnya kan ada perbedaan atau tidak. Kalau sampai sini ada perbedaan antara return saham syariah dan saham konvensional. Tapi kan kalau hanya statistika deskriptif ini kan nggak bisa menentukan apakah perbedaannya itu signifikan atau enggak, besar atau kecilnya itu kan kalau lihat sekedar angka ini kan bisa jadi salah gitu. Ini perbedaannya signifikan atau enggak atau gimana gitu. Kalau yang resiko sih sama, nggak jauh beda gitu ngananya perbedaannya. Cuma nggak sampai 1% dan lain-lainnya juga nggak sampai beda, tapi bedanya itu nggak sampai 4%, nggak sampai 3 atau 4%, nggak sampai. Jadi untuk lebih valid lagi ngujinya diuji pakai uji beda statistika inferensial. Tadi kan kalau asumsinya kan data normal itu pakai independen sample t-test, sedangkan untuk data tidak normal pakai statistika non parametrik mean Whitney. Ternyata setelah dianalisis pakai SPSS versi terbaru versi 30 itu datanya untuk uji normalitasnya itu pakai metode Saberovic. Kenapa pakai metode ini? Karena tadi jumlah sampelnya kurang dari 50 kalau nggak salah. Itu ini kebingungannya di data tidak normal tadi karena asumsinya kan normal Ya, datanya. Jadi ternyata tidak normal. narasinya itu pakai uji beda t-test semua. Ternyata berbeda gitu. Mungkin itu kalau yang masalah cuma ini aja sih yang diuji normalitas aja. Sedangkan untuk uji homogenitasnya itu pakai metode Levin statistik yang kita ambil nilainya itu based on mean, based on rata-ratanya yang ini. Dan untuk return ataupun resikonya homogen semua. Mungkin itu sebab cuma tinggal nyimpulin aja di yang mungkin saya tunjukkan yang hasil itunya, hasil SPSS-nya biar Ya, nggak boleh. salah, nggak salah interpretasi gitu. Hmm.
Apakah sudah muncul, Pak? Oke, udah muncul nih. Mungkin ini yang saya tampilkan ini untuk uji SPSS yang uji beda main Whitney. Untuk bagian returnnya kan ada yang dianalisis itu data return, ada data resiko saham. Kan tadi yang tidak normal itu kan data returnnya, spesifiknya di yang JII. Sedangkan yang satu IDX 30 itu normal, jadi pakai main Whitney setelah di setelah kan ini jumlah sampelnya cuma 23 ini. Ini main gitu. Nah ya signifikannya. Mungkin ini ya Pak Abdi yang dipakai nilai signifikan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting pada saat disampaikan, Mas Anas bisa menguraikan atau menjelaskan tabel ini, gitu. Bisa Ya ya? Pak Abdi. Insya Allah. Nanti dipelajarin dulu. Nanti Ya Pak Abdi. selain di Soalnya kemarin kan yang dipelajari kan di tes. Jadi ini Mm-mm. untuk main Whitney ini belum terlalu menguasai saya. Jadi di kurang gimana? browsing aja dulu di Ya, YouTube atau di Google gitu ya penjelasannya. kemarin sudah browsing, cuma belum terlalu Memang belum terlalu dipahami gitu. ya nggak apa-apa. Pelan-pelan kan masih penyusunan. Nanti kan pada saat mau sidang itu baru dipelajarin matang-matang biar bisa menguraikan atau menjelaskan gitu. Untuk masalah sidang ini apakah sudah ada yang ikut Pak Abdi? Saat ini belum ada yang sidang, tapi udah ada yang daftar, tapi belum karena memang biasanya kuota paling nggak ada 3 orang gitu yang daftar. Jadi sekali dalam sehari itu 3 orang gitu. Oh gitu Kalau Pak. sendiri-sendiri kan menyesuaikan waktu untuk pengujinya, ngepasinnya kan takutnya susah. Ini nunggu kuota Ya Pak tiga Abdi. orang gitu. Biasanya di akhir-akhir rapat jadi rame biasanya menjelang Iya menjelang Pak Abdi akhir. ngejar Heeh, deadline. itu. Tapi yang udah mengajukan itu kemarin itu siapa ya? Udah daftar. Udah duluan, nggak apa-apa, tapi daftar. Tapi belum dapat jadwal waktu sidangnya. Untuk syaratnya sidang itu apa aja Pak Abdi? Syaratnya yang di-share sama siapa Bu Cindy apa siapa ya? Bu Mutia yang di grup skripsi di link pendaftaran itu kan ada tuh Oh iya syarat-syaratnya. ya, oh iya ya. Ya kurang Saya lebih belum terlalu cek. uh-uh. Nanti dicek di grup skripsi syarat-syaratnya itu. Enggak sih, relatif sederhana. Yang penting nggak ada Anas nggak ada mata kuliah yang tertinggal kan? Nggak ada saya. Pas Pas hari pas apa? semester ini nggak ada mata kuliah kan? Nggak ada SKS-nya pas berapa kurang ini aja sih kurang 6. SKS tugas akhir aja. Ya, 6 berarti kurang. Oke, aman berarti. Ya Karena Pak, kalau yang sudah masih ada saya mata pastikan. kuliah itu nggak boleh nggak lulus. Kalau dia nggak lulus lagi mata kuliah tersebut, maka dia nggak bisa ikut semester ini, harus nunggu lagi semester depan. Itu. Kalau mungkin kalau saya itu bimbingan tugas akhirnya yang belum memenuhi. Kalau syaratnya berapa minimal 8 kemarin 8. kayaknya. Emang Mas Ana sudah berapa? Saya baru 3 ini kayaknya. Nggak apa-apa, bimbingan itu kan yang Zoom, yang 3 kali itu kan Zoom. Nanti konsultasi Ya. itu termasuk bimbingan. Umpamanya Mas Anas, izin menyampaikan revisi Pak untuk bimbingan keempat gitu. Oh ya untuk by WA kemarin kan pas ganti judul pas awal-awal kan itu by Mm-mm. WA itu gimana Nah itu dihitung dia. Kalau bimbingan
kalau di WA, makanya saya bilang kalau di WA itu tidak ke-record oleh sistem, maka nanti di post ulang aja ke Siakat biar Oh ya. ke-record sistem. Bikin Tapi aja, itu bikin termasuk bimbingan atau enggak? masuk, masuk. Masuk oh ya. Iya, bimbingan itu tidak terhitung hanya Zoom-nya saja gitu. Termasuk konsultasi. Nah, di Siakat itu disampaikan aja termasuk link link perbaikan, link revisi atau dokumen perbaikan atau revisi. Nah, termasuk link Zoom juga ditempel aja di Siakat sebagai bimbingan ke-4 atau ke-5 gitu. Gitu. Biar kuotanya cepet terpenuhi. Lebih nggak apa-apa, tapi kurang jangan gitu. Saya kurang banyak, kurang setengah. Nah, ya itu makanya ditambahin aja ya. Iya Pak Bring. Insya Allah Oke, lebih lebih dingonain, lebih diseringin ya, biar benar. kan ini kan untuk tugas akhirnya ini kan sudah tulis sih. Soalnya kan main Whitney ini kan sudah apa ya? Sudah termasuk uji hipotesisnya. Apakah ada perbedaan atau enggak kalau tinggal interpretasikan datanya ini aja sih. Ya, tinggal Kalau dituangkan datanya dalam narasi di bab 4 selesai udah. Tinggal tarik ya, kesimpulan antara apa namanya tujuan penelitian dengan hasil hipotesa, terus baru ke kesimpulan. Jadilah kesimpulan hasilnya seperti apa. Gitu kan? Selesai udah. oh ya mungkin apa bimbingan selanjutnya itu lebih ke tadi saya revisi yang asumsinya salah yang asumsinya kan normal Mm-mm. ternyata datanya nggak normal itu aja sih Ya, tinggal konsultasi bimbingan sesuaikan tadi yang ya, boleh. Nanti detail-detailnya. ditulis aja eh, revisi hasil konsultasi bimbingan gitu. Yaitu judulnya bimbingan ke-5 atau ke-4. Iya Pak Bang. Mungkin Oke, itu aja sih Pak Bang. Terima udah kasih aman. sudah masih tadi Ya, bingung yang normal dan nggak normal tadi sih. Kalau udah. sudah itu tinggal analisis, tinggal pelajari ini aja sih. Tinggal Mm-mm. melajari main Whitney-nya nanti disesuaikan tadi tujuan terus tujuan di apa di diisikan ke bab 5 gitu Ya, kan. tujuan dengan hasil analisis di rangkai itu jadilah kesimpulan. Itu. Oke, sip, mantap keren Mas Anas, cepet analisisnya. Jadi mudah-mudahan Alhamdulillah. beres segera biar cepet Soalnya sidang, cepet kemarin lulus. milihnya yang mana sih, yang sederhana sih. Ya kan saya Soalnya bilang, yang Kak, biar mau cepet selesai apa enggak gitu kan skripsinya. apalagi ganti judul kalau judul yang sebelumnya kan lebih ke analisis portofolio itu agak mana sih, agak ribet sih kalau dibandingkan Mm-mm. ini. Iya, kayaknya makanya saya bilang pilihannya di Mas Anas mau cepet selesai, wah selesainya lama gitu. Terima kasih Pak Abdi juga sudah apa ya untuk ganti judul sudah di ACC gitu. Sip, pokoknya keren, penting cepet selesai. Gitu. Amin. Oke Mas Mungkin Anas, ya mungkin itu aja Pak Du. ya Terima kasih untuk makasih bimbingannya. ya, sehat-sehat Mas Anas lancar urusannya. Terima kasih, Amin. saya Pak Abdu akhiri. juga sehat-sehat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.